Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Kutsi, NIM 22681051. Saya dari program studi Ekonomi Syariah. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai artikel instrumen kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam, alternatif terhadap suku bunga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Hendrianto MA. Baik, untuk yang pertama itu kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, penelitian ini membahas alternatif kebijakan moneter dalam ekonomi Islam sebagai pengganti suku bunga yang dianggap riba dan dilarang dalam Al-Quran. Ekonomi Islam ini menawarkan sistem berbasis keadilan dan distribusi kekayaan. Di Indonesia, instrumen seperti SBIS dan suku mulai dikembangkan. Meski masih menghadapi tantangan, metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan analisis tematik terhadap sumber klasik dan kontemporer. Kemudian kita masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu larangan suku bunga dalam Islam. Islam melarang riba karena dianggap eksploitatif. Ulama klasik dan kontemporer menyebut riba sebagai penyebab ketimpangan sosial. Sistem keuangan Islam menggantinya dengan skema yang adil seperti bagi hasil. Kemudian yang kedua itu tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Tidak hanya mengejar stabilitas harga, tapi juga keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan perlindungan nilai melalui prinsip makosyid syariah. Kemudian yang ketiga, instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Yang A itu bagi hasil, mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan. Kemudian yang B itu jual beli, suku dan repo syariah sebagai alat pasar terbuka. Kemudian yang C itu sosial, zakat dan wakaf tunai mendukung distribusi dan investasi. Kemudian yang keempat itu GWM syariah, yakni mengatur likuiditas tanpa bunga. Dan yang kelima itu ada instrumen moral, yakni mengedepankan etika dan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan. Bagian keempat itu stabilitas moneter dan peran bank sentral syariah. Bank sentral syariah tidak hanya menjaga kestabilan harga, tetapi juga menjaga moral dan pengawas syariah. Instrumen seperti suku dan pasar uang syariah digunakan untuk menjaga likuiditas tanpa melanggar prinsip Islam. Kemudian yang kelima itu tantangan implementasi instrumen moneter syariah. Kendala utama ini mencakup keterbatasan instrumen likuid, dominasi sistem bunga global, dan lemahnya kapasitas SDM syariah. Namun, inisiatif seperti SBIS, kemudian PUAS, dan koordinasi dengan KNEKS menunjukkan kemajuan signifikan. Lalu yang keenam itu kesesuaian dengan makosyid al-syariah. Instrumen syariah diarahkan untuk melindungi 5 tujuan syariah, terutama harta dan keadilan, zakat, wakaf, dan suku tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan partisipasi ekonomi yang adil. Kemudian yang ketujuh itu perbandingan dengan sistem konvensional. Sistem konvensional mengandalkan bunga yang berpotensi spekulatif dan eksploratif. Sedangkan sistem Islam menekankan keadilan, keterkaitan dengan sektor real, dan pembagian resiko melalui akad seperti musyarakah dan mudharabah. Kemudian yang kedelapan itu integrasi instrumen moneter Islam dan sektor real. Instrumen Islam wajib terhubung dengan aset atau proyek nyata. Contohnya sukuk proyek, membiayai infrastruktur dan memberi dampak sosial langsung, berbeda dengan obligasi konvensional yang sering tidak terkait sektor real. Yang kesembilan itu peran sukuk negara dan diversifikasi instrumen. Sukuk negara bukan hanya pembiayaan, tapi juga alat stabilisasi moneter berbasis aset real. Bank Indonesia juga mengembangkan instrumen lain seperti PUAS
dan repo syariah untuk memperkuat kebijakan moneter Islam. 10. Peran kebijakan moneter Islam dalam krisis ekonomi. Sistem Islam ini melindungi ekonomi dari krisis dengan menghindari riba dan spekulasi. Instrumen berbasis kemitraan dan aset real seperti musyarakah membuat sistem lebih stabil dan adil dalam menghadapi gejolak global. Nah, untuk bagian penutup atau kesimpulan, ini jadi sistem moneter Islam itu menawarkan solusi yang adil dan stabil berbasis makosyid syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, sistem ini mendorong keterkaitan dengan sektor real dan ketahanan terhadap krisis. Keberhasilannya bergantung pada regulasi yang kokoh, integritas kelembagaan, serta kesadaran kolektif untuk mendukung sistem keuangan yang beretika dan berkelanjutan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kesalahan kata ataupun pemaparan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.